pasti pernah bertanya-tanya, kenapa air laut itu memiliki rasa asin? Kenapa air laut itu berwarna biru? Dan apakah benar mengkonsumsi banyak ikan laut dapat menyebabkan cacingan? Apakah ikan yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Oke, kita akan membahasnya pada episode kali ini. Sobat Eksperimen Isna, kali ini kita akan bahas tentang mitos atau fakta. Jadi kalau biasanya kita membahas tentang eksperimen, kali ini kita akan membahas tentang mitos atau fakta seputar laut dan organisme yang ada di dalamnya. Kita pasti pernah bertanya-tanya, kenapa air laut itu memiliki rasa asin? Kenapa air laut itu berwarna biru? Dan apakah benar mengkonsumsi banyak ikan laut dapat menyebabkan cacingan? Oke, kita akan membahasnya pada episode kali ini. Yang pertama, kenapa air laut itu asin? Apakah karena ada urin ikan? Apakah ikan yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Ternyata semua itu adalah mitos. Faktanya, air laut itu mengandung garam murni sebesar 3% dari jumlah total air laut. Nah, dari manakah garam-garam ini berasal? Sebenarnya, garam-garam ini berasal dari daratan. Pada saat air menyerap ke dalam tanah dan dia perlahan-lahan menuju ke laut, air tersebut membawa mineral garam karena tanah dan batu yang ia lewati itu mengandung garam-garam mineral, sehingga ketika air ini sampai ke laut dia sudah membawa garam-garam mineral tersebut. Proses ini akan terus berulang sehingga garam-garam mineral pada air itu tertumpuk di lautan. Bagaimana kalau airnya mengalami penguapan? Ketika air laut mengalami penguapan, itu yang menguap hanya airnya saja, jadi garam-garamnya tetap tertinggal di lautan. Nah, karena itulah air laut memiliki rasa asin. Hal ini berkaitan dengan siklus hidrologi air, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin lebih memahami tentang siklus hidrologi air, teman-teman bisa menontonnya pada episode sebelumnya. Yang ini nih. Selain itu, aktivitas ombak yang memukul pantai juga dapat menyebabkan terbawanya garam-garam mineral dari batu-batuan. Jadi, karena itulah air laut menjadi asin. Yang kedua, benarkah mengkonsumsi ikan dapat menyebabkan cacingan? Ternyata itu adalah mitos. Faktanya, infeksi cacingan itu tidak disebabkan karena mengkonsumsi bahan makanan tertentu, tetapi disebabkan karena kebersihan makanan itu sendiri. Jadi, infeksi cacingan ini disebabkan karena faktor hygiene dan sanitasi. Justru mengkonsumsi ikan itu perlu karena ikan merupakan salah satu sumber protein yang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, kekurangan protein ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan menurunnya imunitas, sehingga tubuh mudah untuk terserang penyakit. Selanjutnya, mengapa air laut berwarna biru? Padahal, salah satu sifat air murni itu adalah tidak berwarna. Sebenarnya, warna biru pada air laut itu karena faktor permainan cahaya matahari saja.
Cahaya matahari itu ternyata terdiri dari banyak warna. Setiap warna pada cahaya matahari ini memiliki panjang gelombang yang berbeda. Sinar yang berwarna merah memiliki panjang gelombang yang lebih tinggi, sedangkan warna biru sebaliknya. Ketika cahaya menyentuh air jernih, maka cahaya yang memiliki panjang gelombang lebih panjang seperti warna merah dan kuning dapat terserap, sedangkan cahaya biru dipantulkan kembali. Hal ini disebabkan karena panjang gelombang warna biru yang lebih pendek daripada warna lainnya. Lalu kenapa air keran atau air gelas tidak berwarna biru ketika terkena cahaya matahari? Untuk mendapatkan efek warna biru pada air, ternyata kedalaman air minimal harus 30 meter. Jadi inilah alasannya kenapa air keran ataupun air gelas yang terkena cahaya matahari itu tidak berwarna biru. Kemudian bagaimana dengan air laut yang berwarna putih, hijau, merah, ataupun hitam? Ternyata perbedaan-perbedaan warna tersebut bukan karena permainan cahaya matahari, melainkan karena ada bahan ataupun organisme yang ada pada air laut tersebut. Air laut yang berwarna putih disebabkan karena adanya endapan glasial di dasar lautnya. Laut yang berwarna putih ini contohnya seperti laut yang terdapat di kutub. Air laut yang berwarna hijau disebabkan karena adanya fitoplankton yang memancarkan kandungan klorofilnya. Saat cahaya matahari datang, klorofil pada fitoplankton menyerap sebagian besar warna merah dan biru, namun memantulkan warna hijau. Air laut yang berwarna hijau ini contohnya adalah perairan dekat pantai. Air laut yang berwarna merah disebabkan karena adanya genangan merah yang ada di dasar laut. Air laut yang berwarna merah ini contohnya seperti Laut Merah di Arab Saudi. Air laut berwarna kuning disebabkan karena adanya endapan lumpur yang berwarna kuning di dasar laut. Endapan tersebut merupakan hasil metabolisme dari berbagai material di darat yang menghasilkan tanah berwarna coklat kekuningan. Kemudian terbawa aliran sungai hingga ke laut. Air laut yang berwarna kuning ini contohnya seperti Laut Kuning di perairan Cina. Air laut yang berwarna hitam disebabkan karena banyaknya endapan tanah los yang berwarna hitam. Air laut yang berwarna hitam ini contohnya seperti Laut Hitam di Turki.
Bagi kalian yang memiliki ide inspiratif untuk topik pada episode selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa Sobat Eksperimen Isna.